Anda buka pasal 369, kalau ada satu kalimat pemerasan, akan saya cabut kalimat saya yang menyatakan terjadi penghapusan dugaan tindak pidana pemerasan yang awalnya ada di 368 dihapus oleh jaksa, dimunculkan pasal 369 ayat 1 adalah mencemarkan dengan lisan dan tulisan. Tidak ada, siapa yang bilang BAP-nya berubah? Wong itu dirubah oleh jaksa, berarti begitu jaksa merubah BAP-nya masih 368. Semuanya saya munculkan di detik-detik pembacaan eksepsi dan semua orang tidak tahu. Wah, ini master sih ini. Tidak ada yang tahu, Pak. Persoalan itu saya munculkan setelah jaksa membacakan dakwaannya secara tegas korbannya RJ, baru saya bongkar. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ke spesial interview. Malam ini tamu saya sangat spesial. Lama sekali kita tunggu selama proses kasusnya Mbak Nikita Mirzani. Ini Bang Fahmi Bahmid, lawyernya Mbak Niki. Saya yakin teman-teman penonton cumi, subscriber cumi yang selama ini mensupport Mbak Niki, selama ini Bang, saya diminta, ayo dong Bang Fahmi dong. Dan sekarang beliau ada di sini. Selamat datang Bang Fahmi di studio kita, special interview ini cumi-cumi.com Bang. Ini playlist kita. Terima kasih dan terima kasih saya sampaikan ya, dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Jadi pada kesempatan yang langka ini nanti akan saya jelaskan. Memang saya wajib menjelaskan supaya tidak ada yang tersesat. Kasihan kalau tersesat itu. Banyak yang tersesat sekarang. Karena dia tidak memahami apa yang ada di dalam persoalan ini. Oke, biar nanti cepat kembali ke jalan yang benar ya. Kita mulai aja Bang. Ada banyak sekali, bukan banyak sekali sih, ada beberapa sebenarnya titik kontroversi perdebatan dari awal kasus Mbak Niki ini bergulir di ranah hukum. Kita ambil yang paling update aja dulu kan, nanti Abang udah janji nanti kita bedah lengkap kan Bang. Ya, kita bedah ambil lengkap. Yang paling update aja dulu. Saya akan datang lagi, karena kebetulan saya ada keperluan lain terkait dengan dokter. Jadi saya akan datang lagi dengan membawa dokumen. Siap. Supaya saya tidak berbicara dengan lisan, tapi saya berbicara dengan data dan dokumen. Salah satu dokumen-dokumen yang saya bawakan itu adalah dakwaan dan juga pasal di dalam undang-undang. Sehingga karena pasal ini adalah pasal dalam bahasa Indonesia, insya Allah tidak perlu orang ahli hukum yang membaca, orang yang mengerti bahasa Indonesia insya Allah paham tentang pasal tersebut. Nah, oke. Kita mulai dengan persoalan pasal, perdebatan pasal di ruang publik ya Bang, di luar ruang sidang. Kalau di ruang sidang itu kewenangannya Bang Fahmi dan lawyernya Mbak Reza dan hakim dan jaksa yang ada di situ. Ada satu yang paling menonjol kemarin. Di media Abang mengatakan kenapa pasal pemerasan hilang. Sementara beberapa hari lalu saya hadirkan lawyernya Reza Gledis di sini dan mereka mengatakan nggak ada yang hilang. Pasal pemerasan itu tetap ada dan merujuk pada misalnya 368 dan 369. Nah, gimana Bang sebenarnya? Karena Bang yang ada di ruang sidang kemarin. Terima kasih. Jadi kita kembali dulu ya. Jadi yang sebenarnya berdasarkan bukti laporan, RG itu melaporkan adanya tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368. Oke. Dalam LP itu ada namanya proses penyidikan, proses pemeriksaan, tersangka dan ditetapkan dan ditahan. Semuanya itu pasalnya 368. Saya tidak berbicara undang-undang ITE, nanti saya akan bacakan. Satu pasal dulu yang kita bahas. 368 pure, kalimat dengan bahasa Indonesia adalah pemerasan pasalnya. Oke. Setelah proses dinyatakan P21 dan diserahkan di kejaksaan, kejaksaan mengambil sikap menghapus pasal 368 pemerasan, dimunculkan pasal 369 ayat 1
adalah bentuk pengancaman mencemarkan dengan lisan dan tulisan. Itu jauh. Orang yang bisa bahasa Indonesia, yang mengerti bahasa Indonesia bisa membedakan kalimat pemerasan di 368, kalimat mencemarkan dengan lisan dan tulisan di pasal 369. Anda buka pasal 369, kalau ada satu kalimat pemerasan, akan saya cabut kalimat saya yang menyatakan terjadi penghapusan dugaan tindak pidana pemerasan yang awalnya ada di 368 dihapus oleh jaksa, dimunculkan pasal 369 ayat 1 adalah mencemarkan dengan lisan dan tulisan. Jelas ini pasalnya. Dan ini saya akan bacakan lagi. 369 ini, Bang. 369. Jadi Oke. bukan hanya 369, dari pasal yang pertama saja, di dakwaan pertama itu undang-undang elektronik ya. Itu Ya. di sini saya bacakan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Jadi ini kaitannya dengan pasal 55 ya. Undang-undang ITE. Ya, tapi pasalnya KUHP 55 kalau yang turut serta dan sebagainya. Tanpa hak, perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Ini dakwaan jaksa. Bukan saya ini yang buat. Ini Nggak ada jaksa kata pemerasan di tidak sini. ada. Ini di undang-undang ITE-nya. Undang-undang ITE. ITE ini. Pasal ini, unsur ini adanya di pasal sebagaimana yang menurut jaksa. Ini ada di dakwaan. Kalau nggak punya dakwaan saya kasih. Saya fotokopikan yang banyak. Perbuatan terdakwa sebagian diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE-nya saja tidak ada pemerasan. Ini pasal ini. Bukan saya yang buat, ini jaksa yang mencantumkan pasal tersebut. Mendakwakan kepada Nikita. Ini dakwaan yang pertama. Dakwaan kedua, ini yang paling krusial. Dakwaan kedua itu mereka yang melakukan, berarti kaitannya dengan pasal 55. Yang menyuruh melakukan, kaitannya dengan pasal 55 KUH pidana. Dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan. Atau dengan ancaman akan membuka rahasia. 369 ini. 369 ayat 1. Ini dakwaan jaksa. Ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Gampang dimengerti. Karena di sini tidak ada kalimat pemerasan. Beda dengan 368. Langsung tegas menyatakan perbuatan itu adalah pemerasan. Makanya saya katakan pemerasan telah dihapus. Tindak pidana pemerasan sebagaimana yang diatur pasal 368 telah dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan 369 ayat 1 tentang pencemaran lisan dan tulisan. Itu jelas di sini. Oke. Pasal berikutnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPU, nggak perlu TPPU. saya bahas ya. Ya. Dari sini saja ini adalah semuanya bahasa Indonesia. Artinya kalau orang mengerti bahasa Indonesia, insya Allah paham dengan tulisan ini, insya Allah. Tapi kalau nggak bisa, cuma cari orang yang mengerti bahasa Indonesia, yang baku, yang bisa membaca ini kalimat. Oke, tapi kemarin 2 pasal itu ada di satu bab. Tidak. Tentang pemerasan dan pengancaman. Tidak. Dan di 369 itu. Berarti kalau memang satu bab pemerasan itu 368, pengancaman 369. Ya, gimana sih? Masa nggak dibaca sama dia? Menurut dia, dua-duanya itu ada unsur pemerasan. Tidak ada. Ini bahasa Indonesia, bukan bahasa sesuai dengan selera. Hukum itu hitam putih dan sudah dijelaskan bahasa Indonesianya seperti ini. Melakukan pencemaran baik lisan maupun tulisan. Ini 369. Mana pemerasannya? Yang kata menguntungkan diri sendiri itu, Bang? Ya, pemerasan menguntungkan. Semua pasal menguntungkan diri sendiri, Pak. Penipuan juga menguntungkan diri sendiri. Oke. Nggak ada. Jadi ini hukum itu adalah apa yang ada di dalam tulisan pasal tersebut. Kalau pasal tersebut menyatakan pembunuhan, ya tidak bisa kita tafsirkan itu adalah penganiayaan. Kalau di dalam pasal tersebut menyatakan pemerasan, ya sudah itu adalah pemerasan. Di saat pasal 369 menyatakan pencemaran
lisan dan tulisan untuk membuka rahasia dan sebagainya seperti yang dikatakan, membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang. Tidak ada pemerasannya. Yang ada adalah pencemaran dengan lisan atau tulisan. Lisan dan tulisan. Itu pasal ini pasal. Masa jaksa salah? Ini ada. Dan Anda bisa buka di SIPP-nya. SIPP-nya jelas. Berarti yang mereka bilang 2 pasal itu pemerasan tapi beda cara. Yang satu Dari mana kekerasan. beda caranya? Mulai kapan ada pasal ditafsirkan oleh orang yang tidak mengerti hukum? Pasal itu dibaca, ya. Setelah itu pasal itu apa unsurnya? Bukan pasal ini terus diterjemahkan bahwa kalau ini adalah seperti ini, bukan. Pasal itu seperti ini. Nih, mereka yang melakukan, ya, yang menyuruh, berarti orang disuruh melakukan. Yang turut serta melakukan, berarti bersama-sama dia. Itu pasal 55. Ya. Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan orang secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan. Pencemaran itu P, E, N, C, E, M, A, Jangan R, dieja, A, Bang. N. Mahal waktu Abang, jangan dieja. Bukan. Masih ada pertanyaan soalnya. Supaya bisa membedakan tulisan bahasa Indonesia antara pemerasan dengan pencemaran. Ini bukan saya yang ngetik, ini jaksa. Jangan dieja. Waktu Abang mahal. Masih ada pertanyaan soalnya. Oke. Nah, lalu kemudian kan kemarin Abang bilang harus minta maaf. Itu Iya, terkait karena sama ini. terkait dengan awal dia menyangkakan, melaporkan Nikita melakukan pemerasan. Dan itu sejak Desember sampai dia ditetapkan sebagai tersangka dan sampai P21. Begitu jaksa menyatakan pasal itu dihapus 368, yang muncul ada pencemaran, berarti dia telah salah membuat laporan. Minta maaf lah, karena Anda telah salah. Fair dong, Anda salah kok membuat laporan. Anda menuduh orang melakukan pemerasan, padahal tidak ada pasal itu. Tidak ada perbuatan tersebut, dihapus oleh jaksa. Berarti Anda telah salah menuduh seseorang, menyangka seseorang melakukan perbuatan. Kalau Anda salah, gentle dong. Anda minta maaf, insya Allah kita maafin. Insya Allah masuk surga. Oke, lalu kemudian soal mediasi, Bang. Soal mediasi perdata. Ya. Kami mediasi itu karena peraturan harus kita laksanakan. Jadi soal hasilnya itu nanti. Mediasi itu peraturan Mahkamah Agung wajib. Di dalam wajibnya itu maka pihak yang harus hadir adalah Nikita, Ismail, dan RJ. Hasilnya mau damai tidak damai itu nanti. Itu yang kedua. Yang pertama wajib datang dulu, diketemukan dulu. Tapi ada yang bilang kasus perdata itu sudah nggak perlu karena ketika pidananya masuk maka perdata itu sudah, karena itu kan terkait perjanjian yang mengatakan bahwa ini endorse dan lain-lain kan. Sementara di pidananya kan terbukti bahwa uangnya belum ada terbukti, belum ada diputus. Ya maksudnya laporan cukup bukti di pidana itu mengatakan tidak bahwa ada cukup bukti. Semuanya masih sangkaan, masih meraba-raba semuanya. Jadi kalau orang tidak paham tentang persoalan gugatan saya, sampai besok lusa pasti nanti bertanya-tanya. Saya tidak akan jelaskan itu masalah di gugatan itu. Biar saja. Yang jelas gugatan saya adalah wan prestasi, di mana seseorang telah sepakat. Tiba-tiba kesepakatan itu dibatalkan. Itu namanya wan prestasi. Tapi mereka bilang harus tertulis kalau wan prestasi. Sekolahnya keliru. Kalau sekolahnya benar, dia tahu pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian itu tidak mensyaratkan tertulis, Pak. Mensyaratkan sah. Sah artinya ada sesuatu, ada subjek hukum. Subjek hukumnya manusia. Tentang sesuatu yang halal. Adanya kesepakatan untuk mereview. Menyampaikan hal-hal yang baik-baik terhadap produk seseorang. Waktunya ada. Berarti adalah November ke November. Objeknya ada. Review produk dengan uang 4 miliar. Saya coba berandai-andai ini, Bang. Sorry, saya bukan orang hukum. Boleh dong saya berandai-andai. Bang, kalau misalnya perkara perdata itu dikabulkan terlebih dahulu, pidana ini bakal gugur, Bang? Sekarang aja udah saya persoalkan. Karena ini akan menjadi persoalan pelik di saat
perkara perdatanya jalan, pidana jalan. Karena bagaimana Ya. caranya di saat ada yang sama yang menyatakan bahwa ini sebetulnya Ya. perdata, bukan pidana. Gitu loh. Menurut saya ini ada wan prestasi. Kenapa wan prestasi? Karena kita sepakat di November 2004 akan sampai November 2005 untuk mereview yang baik-baik atas produk dia. Ada percakapannya dan itu ada di berkas perkara. Jadi kalau ada orang yang bilang udahlah ngapain ngomong lagi perkara perdata itu udah. Justru perkara perdata ini yang paling penting, Pak, untuk membuktikan bahwa itu bukan perkara pidana. Justru kalau orang tidak paham, karena untuk masuk mempersoalkan hal-hal yang tidak paham memang memerlukan orang yang mempunyai ilmu, Pak. Oke, berarti sekali lagi kalau nanti perkara perdata itu ternyata diputuskan Mbak Niki Berhenti, menang, harus berhenti. pidana stop. Sekarang aja sudah ada pasal KUH pidana 81, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 yang menyatakan kalau ada dua persoalan yang saling diuji, ini kan objeknya. Saya bicara tentang pidana dan perdata. Oke. Anda harus paham, di dalam perkara pidana subjek hukum manusia bernama RJ dan bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, itu subjek hukum dalam pidana. Ya. Dalam perdata subjek hukumnya Sama. sama. RJ ada satu lagi AT Objek dan- perkaranya pun beririsan. dan satu lagi Nikita Mirzani dan objeknya 4 miliar di pidana, 4 miliar di perdata. Berarti ada dua persoalan yang sama lagi diuji di perkara pidana dan perkara. Nggak boleh dong, harus ditunggu. Kalau ini diputus lebih dulu dan itu wan prestasi, tamat, Pak. Dan biasanya perdata prosesnya lebih cepat. Kan? Tamat pidananya. Oh. Dan itu saya ajukan di detik-detik terakhir di mana orang tidak bisa merubah. Nah, semua itu proses hukum. yang harus dipertanyakan ke Abang. Kenapa ini. baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? Tidak boleh dari awal. Kenapa, Bang? Karena kalau dari awal saya tidak mau, semuanya bisa akan terjadi dan saya tahu permainan yang. Jadi saya ajukan di detik-detik waktu penahanan sudah mau berakhir. Jadi nggak bisa diubah. Tidak diapa-apain lagi sudah. Berkas perkara sudah saya terima. Saya punya berita acara pemeriksaan fotokopi. Ya. Saya simpan. Nah, begitu saya gugat, apa yang mau dipersoalkan? Contoh, tidak usah repot-repot. Pasal 368 menjadi 369 karena saya menyatakan orang yang melakukan pemerasan, orang yang dalam keadaan terampas kemerdekaannya, dalam keadaan orang yang teraniaya, yang tidak bisa melakukan sesuatu. Dan itu adalah individu, pemerasan, Pak. Korban. Korbannya harus orang dalam keadaan terampas kemerdekaannya. Tidak dalam keadaan bebas merdeka. Lah kalau orang bisa jalan-jalan ke mall, bagaimana dirampas kemerdekaan? Makanya jaksa tidak mau memasukkan pasal tersebut. Karena tidak ada pemerasan tersebut. Tidak ada orang dalam keadaan dirampas kemerdekaannya. Tidak ada orang dalam keadaan teraniaya di situ. Karena ada ancaman kan di situ kan. Di pemerasan. Kalau pasal 368. Iya, kalau di pemerasan itu orang terancam kebebasannya, Pak. Kemerdekaannya terancam. Misalnya, Anda kalau tidak ngasih uang, anakmu saya bunuh. Nah, itu nggak bisa kemana-mana dong. Kemana-mana. Di rumah terus. Di rumah terus. Celingak-celingik. Tapi kalau dia bisa nge-mall, bisa segala macam, bahkan dia bisa atur pembayaran 2 kali, terus di mana kemerdekaannya dirampas? Sehingga pasal tersebut dihapus. Dengan dihapusnya pasal tersebut, maka laporan polisi yang selama ini dilaporkan adalah salah. Kesalahan ini bukan kesalahan. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang menyuruh membuat laporan 368. Dan yang paling krusial di pasal 369 itu ayat 2-nya itu adalah delik aduan. Delik aduan artinya tidak boleh orang membuat perubahan termasuk polisi dan jaksa merubah laporan polisi tanpa adanya laporan. Tidak bisa. Karena ada yang bilang, wah pasal berubah, BAP berubah, itu kan dinamika dalam proses Tidak ada. Siapa yang bilang BAP-nya berubah? Wong itu dirubah oleh jaksa. Berarti begitu jaksa merubah, BAP-nya masih 368. Wah. Ini yang tadi Abang bilang, saya biarkan mereka tersesat dulu. Biar tersesat semua. Dan begitu saya bicara, semuanya jadi ahli hukum. Padahal di dalam membaca pasal itu tidak perlu ditafsirkan, Pak. Pasal itu dibaca, dimengerti. Kalau dia bukan bahasa Indonesia, cari supaya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi menurut hukum yang berlaku, semua pasal di undang-undang harus bahasa Indonesia. Dan pasal 369 itu adalah bahasa Indonesia. Di mana secara tegas menyatakan itu adalah pencemaran lisan atau tulisan.
Pencemaran, melakukan perbuatan pencemaran lisan atau tulisan untuk mendapatkan sesuatu. Itu pasalnya. Bukan Bahkan pemerasan dengan ancaman tidak akan ada. Kalau mencemarkan. 368 ada pemerasannya. Langsung, Pak. Bahkan di pasal dakwaan pertama sama pencemaran juga yang saya bacakan tadi. ITE itu ya. ITE-nya juga pencemaran. Jadi Oke. dengan pasal ITE pencemaran, pasal 369 pencemaran, terus di mana pemerasannya? Oke, satu lagi. Tadi abang bilang secara subjek ini laporan ini nggak salah karena Karena korbannya. begini, Nah, saya munculkan di detik terakhir. Selama ini saya biarkan. Ya. Memang itu adalah strategi saya membuat semua tersesat. tersesat dulu. Tersesat semuanya. Baru Mereka periksa-periksa semua. Korban bla bla bla. Ini korbannya RJ bla bla. Korban sekian miliar. Biarin. Begitu masuk di dalam dakwaan dan diuraikan bahwa korbannya adalah RJ terkait dengan skincare bla 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 dan skincare itu yang punya, Pak, bukan manusia, Pak. PT. Namanya Grafis. Ada sama saya. Surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan kalau itu pun pemiliknya adalah Reza, laporan itu tetap tidak sah. Tidak sah. Harus siapa yang berhak menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili PT itu adalah direksi. Dan dalam hal Direksinya ini, bukan RJ. Dan saya punya kumhamnya. Namanya profil perusahaan dan saya dapat dari kementerian. Semuanya saya munculkan di detik-detik pembacaan eksepsi dan semua orang tidak tahu. Wah, ini master sih ini. Tidak ada yang tahu, Pak. Persoalan itu saya munculkan setelah jaksa membacakan dakwaannya secara tegas korbannya RJ, baru saya bongkar kemarin. Berarti ini error in apa tadi, Abang? Error in subjecto atau legal standingnya tidak terpenuhi. Karena harusnya perusahaan yang gugat. Karena terkait dengan menjelek-jelekkan skincare. Menjelek-jelekkan skincare, bukan menjelek-jelekkan pribadi, Pak. Pemilik skincare itu adalah perseroan terbatas. PT. Kalau menjelekkan pribadi, misalnya Anda itu kakinya, atau Anda punya rambut miring, miring, rambut Anda itu putih semua, itu pribadi. Bullying, body shaming itu pribadi ya. Tapi kalau begitu dinyatakan bahwa produknya bla bla bla, berarti harus yang punya produk. Yang punya produk namanya perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhak melaporkan adalah direktur atau direksi. Dan dalam hal ini harus orang lain, bukan ini. Dua-duanya juga salah. RJ itu bukan direksi dan dia melaporkan secara pribadi. Oke. Dan ada delik aduan. Lebih parah lagi, Pak. 369 itu delik aduan. Tiba-tiba muncul di dalam dakwaan. Makanya saya persoalkan bahwa terjadi error in subjecto, terjadi tidak ada legal standing karena yang lapor bukan orang yang pernah membuat laporan. Tidak pernah dilaporkan 369 itu di dalam proses penyidikan, Pak. BAP-nya semua dari 368. Awal sampai akhir BAP-nya 368. Sampai di jaksa 368, sampai tahap 2 368. Menjadi 369 setelah dibuatkan surat dakwaan. Artinya perubahan itu dirubah oleh jaksa. Pada saat merubah, jaksa tidak punya hak merubah walaupun di dalam pasal 1 sekian 143 144 boleh, tapi dalam perkara lain. Artinya bukan perkara-perkara delik aduan. Kan saya tidak perlu memberikan kuliah lagi. Karena mereka itu semua adalah orang yang mengerti hukum. Di saat kita berbicara dan bertemu orang yang mengerti hukum, kita anggap dia pintar. Kita anggap dia pintar. Karena tidak perlu lagi saya memberikan pembelajaran. Tapi kalau ke saya sama pemirsa, boleh dong pembelajaran ini ya. Jadi saya bilang, di saat pasalnya itu dibolehkan melakukan perubahan, hanya pasal-pasal bukan delik aduan, Pak. Kalau pasal delik aduan hanya bisa dirubah dengan yang lapor terlebih dahulu. Berarti harus mulai ulang. Harus lapor ulang. Tidak bisa dibilang ini dinamika persidangan, peradilan. Nggak ada dinamika, memang lagi apa ini? Nggak ada, ini urusan hukum, hitam putih. Sedikit aja TPPU, kata Abang nggak ada unsurnya itu TPPU. Itu menghilangkan, menyamarkan, bla bla bla, yang tidak ketahuan. Lawang ini yang transfer juga pelapor kok. Pelapor itu transfer ke rekening itu, terus yang disamarkan apanya? Jadi tapi kalau mau memasukkan pasal sah-sah saja, kita nggak bisa ngelarang. Tapi unsur itu kan harus terpenuhi, Pak. Menyamarkan. Apa yang disamarkan? Siapa yang transfer? Memang dibuang sama Niki, dihilangin duitnya kagak. Duit itu disepakati, Pak. Sepakati. 5 miliar
disepakati menjadi 4 miliar, Hmm. disepakati menjadi 2 miliar, ditransfer ke rekening developer. Developer. Yang transfer adalah pelapor sendiri RG. Yang 2 miliar dibawa secara tunai ke One Belt Park, diserahkan ke Mail. Terus di mana TPPU-nya? Silakan lah, ngasih pasal sah-sah saja. Nanti kita fight di persidangan. Yang jelas, saya sudah buka semuanya di dalam eksepsi saya. Terjadi error in subjecto, terjadi tidak ada legal standing, terjadi delik aduan yang salah, terjadi pasal yang salah, karena korbannya adalah perseroan terbatas, bukan manusia pribadi. Wah, rontok semua dong. Ya, oke, saya mau balik. Terakhir Bang, Iya. terakhir aja. Kan berawal dari urusan review-reviewan ini. Bukan review-reviewan, tapi emang review produk, ya Ya, kan? Yang Boleh. kemudian tadi. Nah, kan orang bilang, ya nggak boleh dong, karena Mbak Nikita itu nggak punya kompetensi, kapasitas untuk melakukan Dia review. bukan dokter, tapi dia adalah masyarakat Republik Indonesia. Seperti Anda, seperti saya. Saya membeli produk, saya adalah konsumen, Pak. Di saat kita menjadi konsumen, kita punya hak, Pak. Diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya tidak perlu bacakan pasalnya, cari saja itu undang-undang. Kalau saya sudah bicara Undang-Undang begini, Perlindungan berarti Konsumen. ada undang-undangnya. Jadi Tidak kalau perlu kita persoalkan, suruh ngoceh aja lah semua, nggak penting buat saya. biarin tersesat lagi dulu. Biarin tersesat semua. Oke. Sampaikan sesuatu Bang, apapun dari kasus ini Bang. Tidak ada yang saya harapkan bahwa di dalam perkara ini pure murni ada seseorang minta tolong. Telepon supaya dibantu, supaya direview yang baik-baik produknya. Dan minta supaya Nikita jangan speak up terhadap produk dia. Nikita bilang oke, tapi ya kamu harus perbaiki dong produk kamu dan seterusnya. Dan itu disepakati. Kita berlogika Pak ya, Anda dengan saya. Di saat saya bilang, bro, kau punya HP saya beli. 10 juta, oh nggak bisa. Saya nggak mau kalau 10 juta. 9 juta, saya beli. Tapi saya bayar ya 5 juta dulu, sisanya nanti 1 bulan lagi. Ini kesepakatan. Kesepakatan. Lisan, boleh. Tidak harus tertulis. Kesepakatan itu boleh lisan. Karena kesepakatan itu adalah adanya 2 orang yang menyatakan suatu kehendak untuk melakukan sesuatu. Kehendak itu adalah mereview. Terus apa yang diperjanjikan untuk melakukan sesuatu review? Apa waktunya? November ke November. November 2024, November 2024. Mengenai apa? Produk. Terus Anda dapat apa kalau Anda mereview? Saya dapat uang. Saya minta uang 5 miliar. Oh nggak bisa dong bro, saya nggak sanggup 5 miliar. Saya sanggup 4 miliar. Oke, tapi saya juga minta waktu. Sistem pembayarannya 2 kali. 2 miliar hari ini, 2 miliar lagi besok. Itu disepakati. Oke. Terus dari mana pemerasannya, dari mana pencemaran nama baiknya? Sehingga itulah tidak muncul pasal pencemaran, karena semua itu berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini ada di berkas perkara. Di situ ada kalimat Mail, ingatkan lagi ya, nanti waktunya saya akan bayar lagi. Terus itu endorse namanya Pak. Oke, itu ada bukti percakapan itu? Ada di dakwaan. Oke. Dakwaannya ada. Wah, emang Abang harus bawa dakwaan sini. Tapi nanti distabilon dulu Bang, poin-poin yang kita mau bahas. Abang mau ngomong 2 jam boleh. Lengkap kok, nggak usah. Makanya saya bilang, kalau saya bicara berarti saya berdasarkan data. Di saat saya bilang dihapus pasal pencemaran, karena saya membaca KUHP itu, karena KUHP-nya bahasa Indonesia. Sehingga saya mengerti. Kalau KUHP itu bahasa Indonesia, jadi saya mengerti. Kalimatnya di situ adalah mencemarkan, pencemaran lisan dan tulisan. Saya baca terus sampai terakhir, saya ulangi lagi, tetap aja seperti itu, tidak berubah. Tidak berubah kalimatnya. Kalau dibaca emang ada yang berubah Bang. Kali, minta tafsir lagi. Kacamata Abang udah tebal, nggak mungkin lah. Jadi saya coba baca itu Kak, pasal ini ya. Saya coba baca pasal yang diberikan oleh jaksa ini. Coba ini saya baca ini sebentar. Ini saya baca berkali-kali, nggak berubah Pak. Tetap aja mencemarkan lisan dan tulisan. Belum ada kalimat yang menjadi pemerasan di sini. Apa dia salah ngetik? Enggak lah, nggak mungkin sekali mereka salah ngetik. Berarti ada orang yang salah
membaca. Salah membaca ya. Salah membaca. Belum menafsirkan, baru membaca. Salah ya? membaca. Oh, oke. Ya udah, untuk hari ini Abang tadi saya culik bentar sih dari Pondok Indah karena lama dan teman-teman netizen penonton Cumi special interview itu berharap Ya Bang ini Fahmi- jadi ya ini ya. Jadi ini kan kita ribut nih ya. Sekarang ada 3 pasal. 3 pasal semuanya tidak ada pemerasan. Pasal yang pertama itu ITE. Sama ITE-nya, Pak. Mentransmisikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran. Ini bahasa Indonesia. Saya baca lagi, tetap Pak, nggak berubah-berubah ini. Saya cari, siapa tahu saya matikan HP, saya buka lagi jadi pemerasan. Tidak juga, tetap pencemaran di sini tulisannya. Tidak berubah ini tulisan. Mungkin saya salah baca. Saya baca lagi, tetap aja tulisannya. Pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Tidak ada pemerasannya di pasal ini. Ini pasal yang ITE. Pasal yang 369, nah ini sama. Nih, melakukan menyuruh itu berarti pasal 55. Melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Wah, ini salah ketik kali ya jaksanya. Baca lagi. Saya baca lagi, nggak berubah. Oh berarti, atau orang yang salah baca. Nah, tapi insya Allah ini bahasa Indonesia, masa salah saya baca. Saya bisa bahasa Indonesia loh ya. Ya. Walaupun keturunan Belanda ya. Ya, oke. Ya. Ini semuanya jelas, clear, jadi supaya tidak tersesat semua. Jadi alangkah baiknya apa yang ada di pasal itu jangan diterjemahkan lagi, jangan ditafsirkan. Ya sudah itu pasalnya. Karena Apalagi itu koma, diinterpretasi koma itu terkait dengan unsur, Pak. Saya buka aja, Pak. Contoh begini ya. Wah, ini detail banget ini. Jadi mereka yang melakukan koma, ya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta ada 3 unsur. Ini saya jelaskan tentang pasal 55. Menyuruh melakukan, berarti langsung dia. Dia langsung melakukan. Nyuruh Anda melakukan. Turut serta melakukan, rame-rame gitu. Itu pasal 55. Itu koma-koma itulah arti. Jadi kalau baca pasal, dibaca dengan baik. Ya. Sampai terima kasih banyak. Ada intinya. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Buru-buru Abang ini. Tadi saya culik bentar. Semoga jangan lupa ya Bang, kita nanti bahas. Nanti saya bawain. Lebih detail lagi. Saya bawain aja. Jadi koma itu ada maksudnya. Oh, nggak sekedar tanda baca. Tidak. Menyuruh koma, turut serta melakukan koma, bersama-sama melakukan. Itu beda-beda di sini. Tuh. Oke. Ya, mereka yang melakukan koma. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Jadi yang melakukan berarti saya langsung nih melakukan. Misalnya begini, saya ambil ini, saya melakukan ngambil aqua. Ya, berarti kita langsung. Saya langsung nih. Nah, yang turut serta melakukan, nah, Anda. Ya. Atau saya nyuruh orang ini. Nah, itu pasal 55, Pak. Koma mempunyai makna dan mempunyai peristiwa-peristiwa yang berbeda. Oh, iya. Demikian kuliah hukum sore ini. Malam ini ya. Thank you. Terima kasih Bang Fahmi. Semoga jangan lupa Bang, saya tunggu lagi ya Bang di studio ini nanti.